Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Kita masih dalam seri Hidup Olehnya. Temporary kita sudah melihat hidup oleh Roh Kudus, tetapi sekarang kita akan lihat bagian kedua, hidup dari firman yang hidup, saudari. Saudari, yang kita mau sampaikan di sini adalah sesungguh banyak sekali membuat saya secara pribadi mengubah begitu banyak hal. Dan saya merasakan suatu dorongan dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk menyampaikan. Dan ini adalah sesungguhnya adalah menekankan kembali apa yang minggu lalu disampaikan, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda. Tujuannya adalah bukannya kita running cepat, jalan lari cepat, tetapi kita mengerti benar sehingga kita bisa terapkan. Oleh sebab itu, saya minta kerendahan hati kita sebagai seorang murid Kristus untuk terus mau belajar, sehingga kita bukan berasa, sudah tahu, tetapi kita terus mendengar tuntunan Tuhan, saudari. Amin. Dan oke, kita dengar sama-sama. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Selama ini saya kurang menaruh perhatian, tetapi ketika Tuhan Roh Kudus membukakan firman itu Allah, itu sangat mengusik sekali. Dan Yohanes 4 ayat 2a mengatakan Allah itu roh. Jadi kita harus melihat firman bukan hanya sekadar dimensi apa yang kita baca, tetapi ada dimensi roh. Amin, saudara. Dan dari perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 6:63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara-saudari, ketika saya baca ini, tetapi ketika Roh Kudus membukakan, saya mulai mengerti bahwa ketika Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup, pengertian hidup pun ini di sini bukan pengertian hidup dalam arti yang natural. Ini saudara, ya, kita akan melihat bahwa dan Tuhan ngomong konsep roh, ataupun juga saudara-saudari bahwa konsep rohlah yang memberikan hidup. Dan hidup di sini bukan tentang waktu, materi, ataupun ruang, saudari, ya. Nah, karena roh tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi ataupun benda. Tapi daging di sini adalah konsep natural. Sehingga saya mau katakan dulu bahwa daging ini adalah sesuatu yang Anda lihat secara dalam kacamata natural, kacamata alamiah yang terikat dengan waktu, ruang, ataupun materi, ataupun benda. Dan kebenaran firman Tuhan katakan daging yang natural tidak berguna, artinya bukan yang menentukan. Tetapi hari-hari ini kita sebagai orang percaya pun kadang lebih dipengaruhi oleh yang natural. Apa yang natural kita anggap itu adalah yang benar mempengaruhi kita. Padahal firman Tuhan justru yang rohlah, yang konsep roh, yang secara roh, yang tidak Anda dan saya lihat, inilah yang memberi hidup, inilah yang menentukan. Dan apa itu? Itu adalah dikatakan perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, saudari. Amin. Nah, apa yang mau ditekankan pertama adalah tentang hidup dulu. Kalau roh, pengertian roh adalah itu di luar konsep natural. Artinya itu tidak terikat dengan waktu, ruang, materi, atau benda, ataupun di atas, levelnya di atas konsep natural. Tetapi seringkali kita sebagai makhluk yang memakai tubuh jasmani lebih peka, lebih sadar pada hal yang natural, yang sesungguhnya lebih rendah daripada nilainya daripada yang roh, saudari. Kita lebih memperhatikan yang kelihatan tubuh kita daripada roh, kebutuhan roh, saudara. Jelas? Nah, di dalam Kejadian, untuk kita tahu apa itu konsep hidup dari kacamata roh, hidup dari kacamata daging natural adalah waktu. Hidup itu artinya masing memiliki waktu. Hidup itu artinya kita merasakan kehadirannya, dia hadir. Hidup itu artinya dia memiliki kebendaan ataupun materi yang bisa dilihat dan tentu bisa dinikmatin. Kira-kira kayak begitu, saudara, ya. Tapi kita akan melihat ketika Tuhan bicara di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, ayat 16-17 tentang perintah kepada Adam dan Hawa,
Dikatakan semua pohon ini di dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat jangan kau makan, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Dan kita tahu kenyataannya adalah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, tetapi mereka tidak secara fisik langsung mati. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, segala sesuatu yang dominan sesungguhnya adalah konsep roh. Sehingga ketika Tuhan ngomong mati, ini adalah konsep roh. Artinya tidak hidup. Apa maksudnya tidak hidup? Saudara-saudari, ya ataupun mati, ya. Ini dia. Kalau konsep mati secara natural adalah nggak ada waktu lagi. Kita sudah, kalau mati artinya ya waktu kita sudah habis. Secara materi artinya enggak, kita sudah decay, artinya sudah tidak bernafas, dan akhirnya tubuh kita sudah akan jadi hancur, hilang, ya. Secara ruang kita sudah tidak hadir lagi, saudari. Tapi apakah itu? Bukan. Akhirnya kita harus melihat konsep roh, karena dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan kita, sesungguhnya yang Tuhan lihat adalah makhluk rohnya, bukan tubuh ataupun konsep naturalnya ini. Amin. Karena Allah bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar. Dan ini dia roh, bukan dagingnya. Lalu apa dong maksudnya hidup di dalam konsep roh? Kalau konsep daging Anda tahu kan tadi ya, Anda masih punya waktu, Anda ada present, Anda hadir, kehadiran Anda terasa, dan juga Anda terlihat. Nah sekarang kita ngelihat di dalam Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan menciptakan, mengembuskan nafas pada manusia, rohnya pada manusia jadi makhluk hidup. Tuhan bilang, Tuhan katakan pada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Saudara, inilah hidup. Untuk beranak cucu Anda harus memiliki potensi ataupun juga kemampuan, bertambah banyak juga, penuhi bumi juga, taklukkan juga, Anda punya kemampuan, berkuasa, otoritas. Jadi konsep hidup, inilah hidup di mata Tuhan, saudari, adalah memiliki kuasa, memiliki otoritas, saudari. Amin. Di dalam Matius 28, makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara, dia mendeklarasikan, dia bukan seperti Yesus mau kasih unjuk, ini show off gitu, saudara, pamer, bukan. Ketika Yesus bangkit dari maut, dia hidup, mengalahkan kematian. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Ini bukan show off, pamer, tetapi ini adalah untuk memberitahu Anda dan saya bahwa inilah hidup di dalam konsep roh, dalam hal yang Tuhan inginkan, yaitu Anda dan saya memiliki kuasa ataupun otoritas. Konsep roh ataupun Allah melihat hidup adalah Anda dan saya memiliki kuasa ataupun otoritas di surga dan di bumi. Artinya apa? Otoritas yang paling tinggi, saudari. Sehingga perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, berbicara bahwa firman Tuhan adalah memiliki kuasa ataupun otoritas yang paling tinggi di surga dan bumi, dan tidak dibatasi, karena roh tidak dibatasi waktu, ruang, dan materi. Makanya kita ini sekarang ada di dalam kerajaan Allah, karena ketika Yesus datang, dia menegakkan kerajaan Allah, dan di firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Anda dan saya sekarang hidup di dalam kerajaan Allah. Anda memiliki kuasa. Anda dan saya, kita. Amin. Dan amin, saudara-saudari. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi ini ayat terkenal, ketika kita terima Yesus, diselamatkan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari, lihat, kata siapanya di dalam Kristus, ini posisi. Bukan siapa yang berbuat baik, siapa yang berkenan di hadapan Allah. Bukan, siapa yang di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Apanya yang baru? Ketika kita terima Yesus, kita ada di dalam Kristus, ada di dalam juru selamat kita. Dan apanya yang diciptakan baru? Tubuh kita tetap sama, jiwa kita pun belum diubahkan. Rohnya, saudara-saudari, roh kita baru sempurna. Ya, jadi inilah ketika
Kita adalah ciptaan baru rohnya di dalam Kristus, bukan karena perbuatan kita. Ini yang harus kita tahu. Sekarang ketika Yesus sudah datang, Anda dilihat bukan berdasarkan perbuatan kita, karena perbuatan kita selalu ada celah, selalu ada kekurangan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus karena iman kepada karya Yesus di salib, maka yang terlihat adalah Yesus yang sempurna. Anda ingat seorang pemuda datang kepada Yesus, dia melakukan dengan benar hukum Taurat. Ketika dia datang, guru, apa yang aku harus lakukan untuk dapat hidup kekal? Tuhan Yesus kasih peraturan, hormati Allah, kasih Allah, kasih orang tua, semua. Dia bilang, aku sudah lakukan semua itu. Kemudian Yesus ngomong, jual semua hartamu, lalu ikuti, berikan kepada orang miskin, ikuti aku. Karena orang ini mau memasuki, mau berkenan di hadapan Allah dengan perbuatan. Tuhan tahu, maka Tuhan kasih unjuk pada akhirnya pada sesuatu yang dia nggak mampu. Ketika kita mengandalkan kelayakan dan perbuatan kita untuk supaya kita berkenan jadi sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan, maka nggak ada yang bisa bikin kita layak. Sebab itulah saat ini kita oleh iman ada di dalam Kristus. Inilah yang melayakkan kita. Inilah yang membuat kita jadi ciptaan baru, saudari. Manusia roh. Nah, yang lama sudah berlalu itu apa? Manusia natural. Hal yang natural tidak efektif lagi. Artinya tidak berguna, tidak banyak menentukan. Namun ketetapan roh sekarang yang baru ini sudah datang. Artinya, saudara-saudari, bahwa Anda harus sadar kita ini manusia roh sekarang. Ya, yang satu dengan Tuhan di dalam Kristus, maka sekarang yang berlaku, yang efektif, yang berkuasa, yang memiliki kuasa dalam hidup kita adalah ketetapan roh, yaitu firman, saudara-saudari. Yesaya jelas mengatakan, Yesaya 54 dan 14, engkau ditegakkan di atas kebenaran. Yesaya menubuatkan ketika perdamaian dengan Allah ditegakkan, dan sekarang kita sudah hidup di dalam zaman perdamaian dengan Allah, di mana Yesus mati buat kita, maka kita akan ditegakkan di atas kebenaran. Siapa? Kata engkau dalam Yesaya ini maksud adalah mereka yang ada di dalam Kristus, ditegakkan di kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran adalah firman. Yesus katakan, firmanmu adalah kebenaran. Lalu mungkin kita bilang, oh jadi Alkitab Pak ya? Bukan semua, karena kemudian Kolose 1 ayat 5 katakan, ya, firman kebenaran. Bukan semua isi Injil, karena Alkitab juga ada bagian dalam perjanjian lama, yaitu hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan lagi yang menghidupkan Anda, tetapi Anda dihidupkan oleh firman kebenaran, yaitu Injil. Injil itu adalah segala sesuatu yang Yesus telah bayar dan tebus buat Anda. Itu ya, saudara-saudari, ya. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika kita fokus pada posisi kita dalam Kristus, itu akan membuat kita dihidupkan oleh firman yang hidup. Artinya firman yang memiliki otoritas tertinggi. Amin. Saudara-saudari, jujur, ketika Roh Kudus membukakan ini, itu mencerikan mata saya, dan saya rindu sekali. Ini sebagai kerinduan Tuhan juga buat kita semua, bahwa umat Tuhan bisa melihat firman itu terjadi. Banyak kita seringkali kecewa dengan firman Tuhan karena kita anggap firman itu hanya sekedar janji. Saudara-saudari, kalau janji, Anda tahu, kalau kita kita klaim, ya. Dan kalau kita klaim, misalkan kita klaim asuransi, kalau kita klaim maka konotasinya secara natural, karena kita masih nempel konsep natural, maka kalau asuransi diklaim, maka pihak asuransi akan cari kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita melihat firman Tuhan dengan klaim, kadang kita akan membuka celah untuk melihat, ini kamu gak layak, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Tetapi ketika kita mulai melihat bahwa firman dengan ini, karena ini kebenaran, adalah kuasa. Firman memiliki otoritas dan kuasa tertinggi. Ini bukan klaim, tetapi itu efektif ketika Anda ada di dalam Kristus. Firman itu akan semakin efektif ketika kita semakin menyadari siapa kita di dalam Kristus.
Dan kita harus juga mulai melihat firman bukan sekedar janji Tuhan, firman adalah kuasa. Makanya dalam Yesaya 55 katakan, saudara-saudari, ya, bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan berhasil kemana Tuhan suruh. Kenapa? Karena dia punya otoritas dan kuasa. Sebab itulah, ketika kita melihat firman hanya sekedar janji, maka kita sering hari-hari ini orang percaya kecewa karena kok mana Tuhan, aku sudah setengah mati, aku sudah nggak tahan lagi, kok janji Tuhan belum digenapin. Akhirnya kita kecewa, kita marah sama Tuhan, saudara-saudari, kita ngambek sama Tuhan. Ini yang menjadi masalah karena cara kita melihat firman nggak tepat. Tapi ketika kita mulai melihat firman memiliki otoritas dan kuasa, maka kita lihat, hei, masalah, engkau harus tunduk pada firman. Sekalipun kita belum melihat saat ini, bukan berarti nggak akan terjadi, tetapi kita mulai tegakkan, kita berdiri, bukan kita yang tegakkan, tapi kita mulai berdiri, melihat bahwa firman adalah kuasa yang paling tinggi, memiliki otoritas paling tinggi. Oleh sebab itu, masalah, hal-hal yang natural, engkau harus tunduk. Di surga juga, hal-hal yang nggak kelihatan pun harus tunduk pada firman. Ini dia yang mengubahkan. Ini mengubahkan sama sekali, saudara. Sehingga ketika masalah belum kelihatan jawabannya, solusinya, dan firman kayaknya belum terjadi, saya nggak tenang-tenang aja. Saya mulai perkatakan, mulai mendeklarasikan. Anda tahu, janji Tuhan dideklarasikan, bukan diklaim. Ya, deklarasikan. Masalah harus tunduk pada janji Tuhan ini, karena janji Tuhan punya otoritas. Amin, saudara. Oke, saudara-saudari, ini perlu ditekankan, renungkan. Kalau Anda mau ada pertanyaan, silakan tulis ataupun juga hubungi saya. Karena ini bukan sekedar pengetahuan, pengenalan Alkitab, tetapi ini saya dan Anda harus mengerti, menghidupkannya, sehingga umat Tuhan akan memiliki kuasa dan melihat kuasa di dalam firman. Amin. Minggu depan kita akan melihat juga yang kadang kita nggak lihat tapi dibukakan oleh Roh Kudus, bahwa firman adalah Allah dan Allah adalah pribadi. Kita jarang melihat firman sebagai pribadi karena pola pikir kita adalah pola pikir natural. Firman adalah sekedar tulisan tertulis. Dan firman adalah pribadi. Dan konsep pribadi beda antara konsep pribadi secara manusia lahiriah, natural, dan roh, saudara, konsep roh. Konsep lahiriah, pribadi adalah person atau manusia. Ada pikiran, perasaan, kehendak, gitu. Tapi dalam konsep roh, pribadi adalah memiliki kesadaran diri. Makanya Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia. Jadi memiliki kesadaran akan diri. Ya, ada pikiran, perasaan, ataupun emosi dan kehendak. Kemudian memiliki atribut, ciri khas yang nggak dimiliki oleh yang lain. Allah kudus, itu atributnya. Allah adalah kasih, itu atributnya. Dan pribadi ini adalah menjalin hubungan. Saudara, ini penting. Kenapa? Karena sering kali kita baca firman hanya sekedar tertulis. Kita nggak melihat ada dimensi pribadi, ada dimensi roh, ada dimensi hidup. Tadi kita sudah lihat dimensi hidup adalah kuasa, memiliki kuasa. Firman memiliki kuasa. Dimensi roh tidak dibatasi waktu dan ruang, tetapi kita sering tidak menyadari ada dimensi atau konsep pribadi. Di mana kalau kita baca firman, kalau dimensi pribadi berarti saudara, Anda harus baca firman. Tujuannya bukan hanya sekedar mengklaim janji Tuhan, tapi tujuannya mengenal pribadi Allah. Ini yang anak-anak Tuhan sering salah ngerti, saudara. Firman adalah untuk menunjukkan ataupun menyatakan siapa Dia. Oleh sebab itu begini, saudara. Kalau Anda baca tulisan saya tanpa Anda kenal pribadi saya, Anda bisa salah ngerti. Tapi kalau Anda sudah kenal pribadi saya, Anda baca tulisan saya, maka Anda akan tepat mengertikan makna tulisan yang saya tulis. Benar nggak? Itu dia. Jadi, banyak anak-anak Tuhan bingung dengan firman, kecewa dengan firman, karena mereka hanya sekedar melihat firman itu janji, peraturan-peraturan, bukan tujuan firman untuk mengenal pribadi. Yang pertama datang justru untuk mengenal pribadi itu. Pikiran Allah, perasaan Allah, kehendak Allah, tujuan Allah. Lalu kemudian Anda harus baca, Anda dan saya, karena Allah itu, firman itu pribadi, punya atribut, maka kita harus menghormati atribut itu. Kalau kita nggak ikuti, kita nggak menghormati atribut itu, maka
Kuasa yang ada di firman itu nggak efektif, saudara-saudari. Anda ngelihat, nanti kita akan ngelihat bagaimana atau hubungannya. Kemudian firman itu adalah pribadi yang Allah ini inginkan adalah untuk menjalin hubungan. Jadi firman memiliki kuasa. Kalau kita nggak kenal pribadi Allah, kita nggak menjalin hubungan, maka kita pikir hanya kuasa untuk meninggikan Anda, memenuhi segala kemauan kita. Itu menjadi masalah, akhirnya kita kecewa. Tapi Anda nggak lihat bagaimana Paulus menunjukkan, dan murid-murid Tuhan yang lain juga menunjukkan bagaimana ketika mereka tahu firman itu membuat mereka mengenal pribadi Allah, mereka mengasihi Tuhan jadinya, mereka menghormati atribut Tuhan yang kudus, yang agung, yang mulia, yang adalah kasih, lalu mereka membina hubungan sehingga mereka tidak sekedar mengambil keuntungan. Amin. Karena kalau enggak, kita nggak akan mendengar pesan utuhnya, nggak melihat kuasa yang menyertai. Amin, saudara. Kita akan melihat ini di kesempatan yang akan datang, tapi kita renungkan dulu satu persatu apa yang Tuhan sampaikan tentang konsep roh. Bahwa firman itu roh dan hidup. Firman itu memiliki kuasa tertinggi, otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Bukan hanya atas hidup kita, segala sesuatu harus tunduk pada firman. Ketika kita mulai melihat diri kita, siapa kita dalam Kristus, maka kuasa firman ini jadi efektif, saudara. Mulai berlaku. Anda tunggu tenang aja, itu akan terjadi. Amin. Kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.